أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي زدني علما أما بعد. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang masih menghidupkan kita setelah dari malam kita dimatikan. Sembari kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Salawat yang beriring dengan salam kita doakan semoga Allah selalu mencurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Dan di pagi ini merupakan lanjutan dari bab al-islah bainan nas, yaitu mendamaikan di antara manusia. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan ayat dan satu hadis. Jadi hari ini kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi bersumber dari Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anha, dia berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa al-kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas." Jadi tidak dikategorikan sebagai berbohong. Jadi hanai damong dalam kategori berbohong, hanai damong dalam kategori dusta, ataupun hanai damong dalam kategori semungut, penipuan. Hanai damong laisa al-kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas. Ketika tujuannya untuk apa? Untuk mendamaikan di antara manusia. Jadi supaya manusia yang tidak baik, yang sedang berkonflik, yang sedang bersengketa, sehingga menjadi baik, itu tidak termasuk di dalam kategori dusta. Jadi fayadma khairan au yaqulu khairan, artinya ya belughu khairan yakunu fihi khairun. Jadi yang disampaikan adalah kebaikan. Jadi tidak disampaikan yang seharusnya, yang faktanya tidak disampaikan. Karena kalau disampaikan apinya menjadi lebih besar, konfliknya akan menjadi lebih besar. Tetapi disembunyikan sedikit yang tidak baik, tetapi yang disampaikan adalah yang baik. Atau yang dulu khairan, artinya yang disampaikan adalah yang baik. Misalnya kita tahu antara si A dan si B ini sedang tidak baikan. Kita datangi kepada si A, kita katakan tadi saya bertemu dengan si B. Jadi si B itu dia begitu sukanya dengan kamu, senang dengan kamu, bahkan dia memuji kamu. Jadi kita sampaikan hal-hal yang baik itu supaya kenapa? Supaya menyenangkan. Supaya menyenangkan. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika kita ketemu sama yang satu lagi, kita juga sampaikan hal yang serupa. Tujuannya apa? Untuk mereka bisa baikan kembali. Jazakallah ya Syekh.
itu tidak termasuk dalam kategori dusta, tidak termasuk dalam kategori berbohong, itu dibenarkan. Jadi hadis ini muttafaqun alaihi. Jadi hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun pada riwayat Imam Muslim, wa fi riwayat Muslim ziyadah, ada tambahan. Kalau yang lafal tadi ini sama di Bukhari dan di Muslim, namun di riwayat Muslim ada tambahan lagi. Qalat wa lam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nas illa fi thalathin. Artinya tidak ada hal yang dibenarkan seperti yang telah disampaikan tadi untuk boleh berdusta, boleh berbohong, kecuali pada 3 hal. Ini riwayat Muslim. Jadi di riwayat Muslim ada tambahan yang dibenarkan untuk kita berdusta dan berbohong itu 3, ada 3. Nah, makanya kita dengar pakai kata tambah-tambah lain. Ada 3 hal, ada 3 tempat, ada 3 kategori yang dibenarkan. Di situ ada tipu daya, ada strategi, ada taktik. Nah, yang 3 hal itu apa saja? Yang pertama ta'ni al-harba. Nah, jadi yang pertama itu al-harba, ketika dalam peperangan. Nah, jadi kalau dalam peperangan itu kadang-kadang ada strategi tersendiri. Makanya disebutkan al-harbu khidam. Yang namanya peperangan itu ya ada strategi. Tidak boleh juga terlalu kalau orang yang sedang berperang. Jadi kalau orang yang sedang berperang itu tidak boleh juga terlalu jujur sekali. Nah, kami ada di sini, kami bersembunyi di sini. Mana boleh kita kasih tahu ke musuh bahwa kita bersembunyi di depan-depan tertentu. Bahkan kalau boleh kita gali juga sesuatu, kita tutup lagi. Ketika musuh lewat, biar dia masuk ke situ. Itu dibenarkan. Karena itu memang strategi di dalam peperangan. Kalau di kita dulu di Aceh, begitu pandainya orang Aceh, karena memang kita orang Aceh kan senjatanya tidak lengkap. Tapi kayak mana dijadikan, dilihat oleh musuh ketika jauh, sehingga dikumpulin orang di pinggir pantai, kemudian dicat dengan apa yang agak-agak hitam dikit ya, disuruh membelakangi. Pokoknya kayak meriam lah kalau diteropong, dilihat sama musuh dari jauh. Ini orang Aceh banyak sekali ini. Meriam-meriam yang sudah yang sudah disiagakan di pinggir laut. Padahal mana? Itu adalah strategi. Karena teropong dulu kan tidak secanggih teropong sekarang. Begitu dilihat sama musuh, oh dah ya nih, orang Aceh ini banyak sekali meriamnya yang sudah disiagakan di pinggiran laut. Berarti kita tidak boleh masuk misalnya, ataupun tidak berani. Dan itu adalah di antara strategi. Nah, strategi. Bahkan dulu kalau tidak salah, Tengku Umar ya awalnya bergabung dengan Belanda. Tapi dengan strategi beliau itu, akhirnya yang diinginkan sama Tengku Umar apa? Senjatanya. Yang diinginkan sama Tengku Umar adalah senjatanya Belanda. Jadi bagaimana bisa kita ambil senjatanya? Itu adalah di antara strategi ketika berhadapan dengan musuh. Itu di antara hal yang digunakan. Kalau di dalam peperangan itu di antara hal yang digunakan. Baik, kemudian yang berikutnya al-islah bainan nas. Mendamaikan di antara manusia. Itu seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau mendamaikan di antara manusia, itu ada strategi juga. Tidak boleh juga terlalu jujur. Saya baru aja ketemu sama si Fulan. Si Fulan itu memang dia sampaikan ke saya, memang benci sekali dia sama kamu. Si Fulan tadi memang betul-betul dia sampaikan ke saya, tak suka dia sama kamu. Lihat wajah kamu saja, dah enam. Tak boleh kita terlalu jujur. Tak boleh. Ketemu kawan kita sampaikan sesuatu yang
tidak mengenakkan. Jadi apapun strateginya kita harus cari strategi al-islah bainan nas. Kemudian kalau al-islah bainan nas, kalau misalnya dalam kehidupan bermasyarakat, kadang-kadang secara strata sosial kita kadang-kadang tidak punya posisi, tidak punya kedudukan, bukan orang penting, bukan orang terpandang. Bagaimana kita bisa mendamaikan orang bermasalah kan? Tak mungkin. Jadi kayak mana juga? Ya kita datangi orang-orang yang berpengaruh, tokoh. Misalnya kalau di kita ini ada antara si A dan si B yang ada di pemukiman Lumbata ini sedang berkonflik. Ajak Pak Ibu Mukim, enggak Pak Ibu Mukim, di A dan di B lagi dengan masalah. Dibacara urungnya berdamai. Tak pegang karena kita melihat ada pengaruh. Ataupun begitu juga, kayaknya tak mungkin kita ketemu sama Ibu Mukim. Sibuk sekali beliau, jadwalnya padat. Kayaknya Ibu Mukim ini tiap hari ada di masjid. Mudah kita ketemu, mudah kita ngobrol. Misalnya, kita datangi Ibu Mukim kita, Syekh Ahmad Rijal. Tak pegang Pak Syekh Ahmad Rijal. Syekh, kayaknya ada orang yang sudah lama mereka tidak baikan. Gimana Syekh? Sampaikanlah ke mereka ini supaya mereka ini menjadi baikan. Dalam artian kita menjadi penengah al-islah bainan nas. Dan begitu juga misalnya suami istri, ayah atau ibu kita, ini bagi anak. Ayah dan ibu sedang bermasalah. Tidak mungkin juga kita sebagai anak yang mendamaikan persoalan yang sedang diseterukan oleh orang tua. Jadi kayak mana juga? Mungkin kita jumpai pakcik kita atau paman kita kasih tahu, kayaknya ayah dan mama saya ini sudah lama nih mereka ini ada masalah. Saya tidak mungkin kasih tahu langsung karena kami sebagai anak salah kami pula yang kena dimarahi. Jadi kita informasikan kepada orang yang bisa didengar sama ayah dan ibu kita ataupun tokoh yang ditokohkan. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ketiga yang dibenarkan untuk berbohong tadi, wa hadisar rajuli imra'atahu wa hadisal mar'ati zawjaha. Ini istilahnya suami ini boleh menceritakan sesuatu yang memang disukai sama istri. Tapi kalau kita cerita yang fakta, pasti dia marah. Apa ini gombal? Apa namanya ini Dr. Mustafa? Suami boleh gombalin istri ya? Boleh suami gombalin istri, tapi jangan gombalin istri orang. Kita suami jangan pula terlalu jujur sama istri. Misalnya istri nanya, kita kan udah lama bang nikah baru 20 tahun. Kira-kira adik masih cantik kita? Kita jujur, mana ada cantik lagi anak udah 5. Jangan jujur. Kalau itu jujur, nanti istri pun dah suka lagi masak, dah selera lagi masak. Karena kita tidak memberikan apresiasi, kita tidak memuji. Ya memang kamulah satu-satunya yang paling cantik di mataku. Yang lain semua no, tidak. Tapi kamu baru bangun tidur udah kelihatan cantik, tidak bersolek, tidak berdandan pun, tidak make up pun, udah kelihatan cantik. Padahal kita pun dah tak punya duit ya untuk kita beli kosmetik, make up, puji. Kamu tanpa kosmetik, tanpa make up udah kelihatan cantik. Padahal strategi latihnya makin hilang kempeng untuk blow alat-alat kosmetik, make up kan, puji, puja. Jadi kelihatan cantik walaupun tanpa make up, walaupun dalam hati udah kata tapi puji. Jadi puji kita sebagai suami, puji. Jadi bapak-bapak ini yang statusnya suami, statusnya sebagai ayah yang sudah punya cucu, boleh dah puji-puji orang malai, jangan puji. Bagaimana cara puji? Tanya strategi sama Syekh Ahmad. Kalau misalnya bapak-bapak, ayah-ayah ini
yang udah tak tahu kayak mana strategi kita memuji istri, nanti datang khusus, masuk khusus ke ruang imam nanya, konsultasi khusus, kayak mana caranya? Kalau misalnya kita udah lama berkeluarga, udah ada yang 40 tahun, sehingga karena udah saking lama, udah biasa menganggap untuk memuji istri udah tak keluar lagi kata-kata. Jumpai Syekh Ahmad Rijal kita, imam Syekh kita strateginya. Jadi hadis ar-rajuli imra'atahu. Jadi percakapan suami terhadap istrinya itu boleh, sedikit-sedikit tidak fakta itu boleh, tetapi dengan tujuan untuk menyenangkan istri, bukan hal-hal lain. Misalnya istri nanya, "Bang, udah gajian belum?" "Belum." "Dah apa ni, ada masalah kayaknya di kantor?" "Belum gajian." Padahal PKB lain. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Yang dibenarkan hanya hal-hal tertentu untuk menyenangkan pasangan. Tapi kalau berbohong yang itu tidak dibenarkan, tidak boleh. Jangan ini Ustaz Sulaiman sudah baca hadis dari Imam Muslim, berarti boleh suami berbohong untuk istri. Jadi setelah pulang dari subuh ini, udahlah mulai suami berbohong sama istri. Bukan seperti itu penjelasannya. Jadi penjelasannya ada hal-hal yang dibolehkan. Begitu juga istri, wa hadisal mar'ati zaujaha. Jadi begitu juga si istri boleh kadang-kadang untuk tidak jujur kepada si suami dalam hal untuk menyenangkan si suami. Alah hebat. Memang drone cukup gandeng. Dut menyohana drone lentah kipas. Kayak itu hanya loadingnya drone. Memang dengan drone tenang, walaupun dalam hati dia pura menjengkelkan, tetapi yang disampaikan yang baik, dengan harapan itu akan benar-benar menjadi baik. Maka ibu-ibu ini yang dengar ini nanti dipraktekkan. Begitu pulang nanti langsung praktekkan. Bang, senang tak Bang menurut Bang? Bahagia tak Bang menurut? Sangat luar biasa. Suka saya, senang Bang. Saya ini bahagia. Sampaikan yang baik-baik sehingga suami pun nanti introspeksi diri dia. Betul kan? Apakah selama ini saya sudah membahagiakan istri saya? Dia menjadi otokritik bagi dirinya. Kayaknya ini ada hal yang tidak beres ini, yang harus saya perbaiki bagi diri saya, sehingga memang betul-betul menjadi lebih baik, menjadi keluarga yang lebih baik. Kenapa tidak? Maka perlu dipraktekkan. Baik, kita baca satu lagi hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumi bil babi 'aliyatin aswatuhuma. Jadi Rasul suatu hari dia mendengar di balik pintu itu ada suara apa ya? Suara yang terdengar sangat tinggi, suara pertikaian, suara orang sedang dakwah dakwah, orang kayak bertengkar di balik pintu. Jadi Nabi mendengar ada suara. Biasalah suami istri, ada hal yang sedang tak pas atau sedang apa itu, sedang konflik, jadi didengar oleh Nabi. Tapi ini bukan dalam kasus suami istri ya, ada kasus lain. Wa idza ahaduhuma yastawdi'u al-akhar wa yastarfiquhu fi syai'in wa huwa yaqul wallah la af'alu, fa kharaja 'alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Jadi ada kasus hutang piutang. Jadi yang satu istilahnya minta untuk ditangguhkan atau minta keringanan, karena mungkin ya kalau di masa-masa corona kita kemarin itu kan ada orang yang mungkin di PHK sehingga sudah jatuh tempo, sehingga tidak sanggup bayar hutang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yang kawan yang berhutang ini dia datang untuk minta diringankan. Sementara yang kasih hutang dia sampai berkata gini, wallah la af'al, tidak akan saya berikan kompensasi istilahnya, tidak akan saya berikan angguh misalnya.
harus bayar juga. Sehingga didengar. Fakharaja alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian Rasul dengar, Rasul keluar, aina al-muta'alli 'ala Allah la yaf'alu al-ma'ruf. Di mana tadi yang dia sampai bersumpah? Yang tadi yang kasih pinjaman, dia kasih hutang sampai dia bersumpah. Istilahnya dia bersumpah, aku tak akan lakukan. Kemudian Nabi dengar, Nabi tanya, mana yang tadi sampai bersumpah untuk dia tidak lakukan yang ma'ruf? Sebenarnya kita kasih waktu, perpanjangan waktu bagi orang yang berhutang, itu adalah bahagian daripada ma'ruf, bahagian daripada kebaikan. Memang misalnya udah jatuh tempo hari ini tanggal 26, hutang jatuh tempo hari ini. Kemudian si yang berhutang ini dia datangi kita untuk minta keringanan. Kalau kita kasih itu al-ma'ruf dan kita dapat pahala. Tapi ada orang tak mau, dia tak mau. Kan janji kamu hari ini. Sampai keluar suara tinggi, didengar sama Rasul. Jadi begitu didengar sama Rasul, Rasul nanya mana? Kemudian faqala ana ya Rasulullah. Falahu ayyudzalika ahabba. Kalau sahabat dulu begitu ditanya sama Rasul, mereka ini gentleman, bukan kayak kita sembunyi. Sahabat begitu ditanya sama Rasul, mana yang tadi suara keras sudah bersumpah tak mau melakukan yang ma'ruf, tak mau kasih tanggung hutang. Ketika ditanya, saya wahai Rasulullah. Kemudian dia katakan, falahu ayyudzalika ahab. Ya terserah dia mana yang dia pilih. Kalau memang dia minta untuk tanggung, ya udah tanggung. Ibaratnya seperti itu. Makanya kalau terkait dengan utang, dia ada 3. Yang pertama memang harus dibayar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Makanya kalau di dalam surah Al-Baqarah itu, ayat yang paling panjang itu adalah ayat yang menjelaskan tentang hutang sampai 1 halaman. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh dan seterusnya. Panjang sekali ayat. 1 halaman 1 ayat. Jadi kepada waktu yang telah ditetapkan. Oh, kalau sekiranya yang berhutang tadi tidak sanggup, fanadhiratun ila maisarah. Kita beri lagi tenggang waktu sampai dia benar-benar sanggup. Nah, itu yang kedua. Beri keringanan waktu. Yang ketiga, wa antafu khairul lakum. Kalau ibaratnya, kalau engkau maafkan, kalau engkau menganggap lunas, itu lebih baik. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, taqdi'an hudainah itu termasuk dalam perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Awalnya dia berutang dengan kita, tapi kayaknya dia udah tak sanggup bayar, dan tambah lagi masalah. Ya udah kita ikhlaskan. Ketika kita ikhlaskan, itu termasuk dalam kategori amal terbaik. Berarti ada 3 sesuai dengan tempo. Kemudian kasih perpanjangan waktu. Kemudian yang ketiga, ya udah saya maafkan, anggap saja utang itu lunas. Oke. Jadi falahu ayyudzalika ahab. Jadi begitu sahabat tadi sudah didatangi sama Rasul, kemudian kata sahabat, oke lah kalau begitu, terserah dia mana yang dia pilih. Kalau dia minta tangguh ya tangguh. Kalau misalnya utang itu dianggap lunas, ya boleh juga lunas. Kalau misalnya sampai ke tahap itu dan di tahap yang lebih baik. Jadi muttafaqun alaihi. Jadi hadis ini hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadirin yang berbahagia, dalam hidup dan kehidupan kita tentunya banyak persoalan. Kita tiap hari dihadapkan oleh persoalan dengan tetangga kita, mungkin persoalan di sekeliling kita. Ada saja yang mengakibatkan mungkin hati kita jengkel, hati kita tidak enak, perasaan kita merasa terusik. Tapi kita sebaik-baik orang beriman adalah kita berikan maaf, kita berdamai, kita anggap itulah saudara kita ya, dan saudara kita ya harus kita saling berbaik dengan saudara. Maka insya Allah aman, insya Allah damai. Tak perlu kita terlalu ego ya, karena berdamai itu lebih baik. Kemudian sekiranya ada orang yang
yang disampaikan tadi sedang dalam konflik, sedang dalam sengketa, kalau kita ketahui, kita lihat, maka kita juga harus punya peran. Kalau peran kita secara langsung tidak bisa, maka kita informasikan kepada orang yang punya kedudukan di dalam masyarakat, sehingga orang tersebut akan mampu memberi solusi terhadap sengketa konflik yang sedang dilalui oleh pihak. Kemudian yang berikutnya juga, ketika ada orang yang berutang dengan kita, kalau mampu kita anggap utang itu lunas, anggap saja lunas, tapi paling tidak kasih waktu, kasih tempo. Baik, demikian, semoga kita dapat implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kehadiran kita akan dirasakan manfaatnya oleh umat, oleh masyarakat, karena sebaik-baik manusia adalah khairun nas, manfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.